Halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang biomekanik dan kinesiologi dari ini. Nah, penasaran kan sama videonya? Silahkan ditonton ya. Jadi sekarang saya akan memperagakan gerakan pasif pada tibio-femoral joint. Yang pertama yaitu gerakan ekstensi. Seperti ini. Lalu gerakan fleksi. Seperti ini. Jadi di tibio-femoral joint ini mereka memiliki meniskus. Meniskus itu apa sih? Meniskus adalah bantalan yang berbentuk bulan sabit atau huruf C yang melekat pada ligamen coronarius. Nah, meniskus ini dibagi menjadi dua, yaitu meniskus medialis dan meniskus lateralis. Meniskus medialis ini berbentuk seperti huruf C, sedangkan meniskus lateralis berbentuk seperti huruf O. 2/3 dalam meniskus itu avaskular, yaitu nutrisi dari sinovium. Dia tidak memiliki saraf aferens. Sedangkan 1/3-nya memiliki vaskular, yaitu nutrisi dari darah, dan polimodal. Ini semua seolah membentuk sendi antara tibia, meniskus, dan juga femur. Fungsi dari meniskus ini yang pertama adalah sebagai peredam gaya aksial, yang kedua melicinkan gerak lutut, dan yang terakhir yaitu mencegah friksi sendi. Pada gerakan abduksi dan internal rotasi, meniskus lateral terjepit, sedangkan pada gerakan adduksi dan eksternal rotasi meniskus medial yang terjepit. Lalu, stabilisasi pasif pada tibio-femoral joint. Stabilisasi pasif ini dilakukan oleh tulang, meniskus, dan juga ligamen. Stabilisasi pasif oleh sistem ligamen dilakukan oleh pertama, ligamen kolateral medial, yaitu untuk stabilisasi gaya valgus. Yang kedua, ligamen kolateral lateral untuk stabilisasi gaya varus. Yang ketiga yaitu adalah ligamen cruciate anterior, yaitu stabilisasi tibia terhadap gaya anterior. Dan yang terakhir yaitu ligamen cruciate posterior, yaitu stabilisasi tibia terhadap gaya posterior. Jadi sekarang saya akan membahas arthrokinematik dan osteokinematik dari tibio-femoral joint. Nah, yang pertama itu traksi. Traksi dalam tibio-femoral joint dapat dilakukan dengan pasien posisi telungkup seperti ini. Lalu kita fleksikan lutut pasien sampai 70 derajat. Lalu kita fiksasikan femur, bisa dengan tangan dan juga bisa dengan paha kita. Lalu kalau dengan tangan seperti ini. Lalu kita pegang distal dari tibia dan dari bagian medial. Lalu kita aplikasikan traksi pada tibia. Untuk cara yang kedua yaitu dalam paha kita. Pertama, pasien juga dalam posisi telungkup, lalu kita fleksikan lutut pasien hingga 70 derajat, lalu kita fiksasikan femur ini dengan paha kita seperti ini. Lalu kita pegang distal tibia yaitu di bawah ankle dengan dari medial. Lalu kita aplikasikan traksinya. Sudah. Kita akan membahas tentang translasi dari tibio-femoral joint. Yang pertama kita lakukan yaitu pasien dalam posisi terlentang. Lalu kita buat kaki pasien itu lutut fleksi hip 45 derajat. Lalu kita memfiksasinya bisa dengan kita duduki seperti ini. Lalu kita mempalpasi joint line dari tibia. Setelah itu kita letakkan dua jempol kita atau dua ibu jari kita di atas tibia. Lalu dorong tibia ke depan. Selanjutnya yaitu translasi untuk yang posterior. Dengan posisi yang sama kita meletakkan dua jempol jari kita yaitu di atas tibia. Lalu setelahnya kita dorong ke belakang. Sekarang saya akan memperagakan arthrokinematik dan osteokinematik dari patellofemoral joint. Yang pertama itu traksinya. Pertama kita menggunakan dengan pergerakan gerak dari femur dan patellanya, yaitu dengan pola lurus, kemudian melengkung ke arah medial. Lalu kita luruskan kembali. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan translasi pada patellofemoral joint, yaitu
Pertama, kaki pasien di fullkan ekstensi. Setelahnya kita melakukan translasi untuk ke arah medial dan lateral. Untuk ke arah medial seperti ini. Lalu untuk ke arah lateral seperti ini. Lalu ke arah inferior ke bawah. Dan ke arah superior ke atas. Lalu untuk selanjutnya saya akan memperagakan gerakan pasif, yaitu untuk pasif fleksi, dia itu bisa dalam posisi terlentang seperti ini, dia bisa sampai 90 derajat. Lalu untuk posisi telungkup bisa sampai 160 derajat. Selanjutnya saya akan memperagakan gerakan hyperekstensi, yaitu dengan posisi pasien terlentang seperti ini. Kita fiksasikan di bagian patelanya, lalu kita angkat seperti ini supaya dia bisa ekstensi full. Kemudian saya akan memperagakan translasi tibia anterior, yaitu dalam posisi pasien seperti ini. Kita fiksasikan di sini, lalu apabila sulit untuk melakukan fiksasinya, dapat kita lakukan seperti ini, dan dua jempol jari kita ada di tibia, lalu mendorong ke arah depan. Selesai. Selanjutnya yaitu gerakan internal rotasi. Dalam posisi terlentang seperti ini dapat kita lakukan dengan mengangkat seperti ini, lalu kita arahkan ke internal rotasi. Internal rotasi dapat juga dilakukan dengan cara telungkup. Coba telungkup dengan cara seperti ini, lalu ke arah luar. Jadi selanjutnya saya akan memperagakan gerakan pasif pada internal rotasi dalam keadaan posisi duduk seperti ini, yaitu internal rotasi seperti ini. Gerakan yang selanjutnya yaitu gerakan eksternal rotasi. Ini untuk yang terlentang, dan untuk yang telungkup, coba telungkup lagi. Untuk yang telungkup bisa seperti ini. Kemudian gerakan eksorotasi dengan posisi duduk. Selanjutnya saya akan memperagakan gerakan isometrik pada knee, yaitu pertama gerakan isometrik pada fleksi knee. Pertama kita bawa ini lutut pasien untuk fleksi 45 derajat dan kita minta pasien untuk memfleksikan. Coba untuk seperti ini ya. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya saya akan memperagakan gerakan isometrik untuk gerakan fleksi. Dengan posisi duduk seperti ini. Pertama saya minta pasien untuk memfleksikan kakinya. Sudah. Saya akan memperagakan gerakan isometrik pada ekstensi. Kita bisa melakukan tangan kita seperti ini dan menggenggam seperti ini, di bawah seperti ini. Lalu kita meminta pasien untuk mengekstensikan kakinya. Coba lurusin kakinya. Oke. Selanjutnya saya akan memperagakan gerakan isometrik ekstensi pada pasien saat posisi pasien duduk seperti ini. Pertama, coba ekstensikan kakinya. Ya, sudah.